Assalamualaikum Bu Reni. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar Bu? Alhamdulillah hari ini keadaannya baik-baik saja. Oh ya, alhamdulillah. Nah, saya tempoh hari menerima Chat ya Pak ya? menerima chat Iya. dari Bu Reni. Jadi mohon maaf kalau saya masih belum sempat Tidak balas ya apa-apa. Bu Reni. Cuman Bu Reni juga sudah mengirimkan RPP ya. Betul. Bu Reni menginginkan masukan gitu ya. Betul. Keinginan gitu ya. Iya. Berkaitan dengan chatting Bu Reni yang kemarin yang sempat tidak terbalas nih ya. Iya Pak. Jadi saya ingin tahu nih kira-kira Bu Reni punya rencana apa? Saya itu begini Pak, saya ingin mengadakan proses pembelajaran berdiferensiasi yang kami kan masih ada di tematik ya Pak. Jadi ada 2 mapel yang kami masukkan di sana. Tujuannya itu Pak, nanti siswa itu setelah pembelajaran dapat membuat kalimat perintah dengan kalimat yang santun, dan juga siswa itu dapat menjumlahkan 2 bilangan dengan cara bersusun pendek seperti itu Pak. Dan yang ada di bayangan saya itu sebenarnya ada mungkin gambaran, tapi saya masih agak bimbang Pak, apakah nanti itu berhasil atau tidak seperti itu Pak. Jadi saya sudah punya gambaran nih, kalau Bu Reni punya rencana Ya. ingin melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Betul Pak. Kemudian tadi harapannya juga siswanya mampu membuat kalimat perintah. Betul Pak. Dan juga bisa menjumlahkan. 2 bilangan. Iya, menjumlahkan. Ya. Itu sebuah gambaran ya, Ibu. Betul Pak. Jadi ada harapan yang ingin Bu Reni wujudkan dalam kegiatan. Betul Pak. Nah, Bu Reni kira-kira nih dalam kegiatan berbincang kita Iya. ini apa ukuran Ibu ya, atau apa ukuran keberhasilan dari pertemuan kita ini? Mungkin Pak, saya akan mendapatkan wawasan yang lebih dari hasil bincang-bincang kita, karena tidak bisa dipungkiri namanya juga berpikir sendiri akan jauh lebih baik dengan pikiran lebih dari satu orang lah seperti itu Pak. Jadi saya ingin bertemu Pak Noval, saya bercerita tentang maksud saya, nanti harapan saya Pak Noval juga akan menambahkan ilmu untuk saya nanti pada proses pembelajarannya juga Pak. Dan alhamdulillah tadi untuk RPP kan sudah dapat ilmu lagi dari Bapak, sudah ada masukan. Seperti itu Pak. Ya, jadi Bu Reni berharap nanti setelah kegiatan ini nanti kegiatannya bisa sukses. Bisa sukses Pak. Dan mungkin lebih dari itu anak-anak juga dapat menerima ilmu dengan baik seperti itu. Oke. Nah, ini menjadi catatan saya nih. Iya. Nah, saya juga punya punya pertanyaan buat Bu Reni. Kira-kira kalau Ibu Reni kan sudah punya gambaran dan tujuan ya. Iya Pak. Bu Reni punya kekuatan apa? Artinya apa yang menjadi kelebihan ketika Bu Reni ingin mencapai tujuan tersebut? Ya? Saya begini Pak, saya itu ingin memberikan model pembelajaran yang agak lebih lah dari biasanya seperti itu Pak. Mungkin saya ingin menggunakan model pembelajaran discovery learning dan juga kooperatif, jadi berkelompok seperti itu Pak. Dan saya akan membuat bahan tayang yang bermacam-macam, misalnya seperti video Pak, terus ada juga dalam bentuk komik, dan juga untuk yang biasanya suka dengan bergerak itu, jadi saya usahakan anak-anak nanti bekerjanya dengan cara menempel seperti itu Pak. Jadi biar ada aktivitas yang mereka memang sukai seperti itu. Itu sumber kekuatan. Iya. Jadi punya gambaran tujuan yang ingin dicapai. Iya. Dan juga nanti saya akan tambahkan mungkin lembar kerja dan juga asesmen gitu. Oke. Itu sangat konkret sih sebenarnya yang disiapkan oleh Bu Reni ya. Iya, itu yang ada di bayangan Mas Pak. Masih ada di bayangan. Iya, betul. Oke. Nah, Ibu dalam mencapai tujuannya tadi kan ingin melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Betul Pak. Kalau Ibu ukur performa Ibu dari rentang 0 sampai 10, ini kira-kira posisinya ada di skala berapa? Mungkin ya secara penilaian saya pribadi ya Pak, mungkin ada di 8 dulu lah Pak. Ada di 8? Iya, 8. Kalau untuk ke 10, saya rasa masih banyak bayangan yang sepertinya memang saya butuh banyak masukan masih Pak. Oke, jadi
sudah di skala 10 Iya. dan tentu ini juga menjadi sumber potensi atau kekuatan Bu Reni nanti dalam melaksanakan itu. Nah Bu Reni, dari semua atau dari segenap kekuatan yang Ibu telah miliki, kemudian Bu Reni telah menyiapkan gitu, pernah terbayang nggak Bu, kira-kira apa nanti yang akan menjadi hambatan? Ada Pak. Yang saya pikirkan ini hambatannya dalam pengondisian kelas saya Pak. Karena ada banyak faktor yang perlu saya pikirkan. Satu faktornya siswa saya itu banyak Pak jumlahnya. Dan ruang kelas saya lumayan sempit. Jadi untuk ukuran bangku terlalu mepet ke tembok Pak. Untuk saya pengondisian kelompok saya masih bayangannya agak kabur ini Pak. Dan yang ketiga, karena saya masih ada di kelas 2, faktor usia juga akan pengaruh di sana Pak. Mungkin untuk sekali panduan, anak-anak kan belum bisa langsung apa, belum langsung paham dengan bahasa guru, masih harus seperti ini, seperti itu Pak. Di kelas 2 lain dengan kelas tinggi, cara berbicara satu kali mungkin langsung paham, kalau di kelas rendah itu kan harus diulang kali Pak, seperti itu. Iya, itu yang saya bayangkan. Ada kemungkinan saya kurang mampu dalam pengondisian kelas nanti. Itu jadi kekhawatiran ya? Iya, ada jadi kekhawatiran saya itu Pak. Nah, jadi ada perasaan khawatir dan itu wajar ya. Betul. Artinya kita memang harus khawatir terhadap kondisi-kondisi di mana itu akan menjadikan kita lebih hati-hati. Betul. Nah, Bu Reni kalau memang ada kekhawatiran nih, kira-kira Bu Reni punya solusi apa yang bisa Bu Reni lakukan? Sementara dalam pandangan saya ya Pak, untuk mengatasi itu ada kemungkinan saya akan buatkan media yang lebih menarik sehingga mungkin anak-anak akan mengurangi berguraunya atau mengurangi dalam pembelajarannya. Kadang tidak bisa dipungkiri Pak, kalau di kelas rendah itu masih ada yang mau nangis, masih ada yang mau keluar, ada kadang yang jalan ke temannya. Itu akan ada di kelas kami seperti itu setiap harinya. Jadi mungkin saya akan membuatkan video tayangan yang lebih menarik sehingga anak-anak tidak punya pikiran untuk bergurau atau apapun seperti itu Pak. Jadi pengondisian kelasnya mungkin agak ya lebih bisa diminimalisir untuk ramainya seperti itu. Oke. Nah tadi sudah ada hambatan, tapi Bu Reni kan juga sudah punya gambaran gimana cara mengatasi. Iya Pak. Baik Ibu. Nah, Bu Reni sebagai guru tentu tidak sendirian ya Bu ya. Betul. Artinya Bu Reni juga punya partner, Iya. punya kan kira-kira yang selama ini Bu Reni dimintai bantuan. Bu Reni minta bantuan ke siapa? Atau ada orang lain yang membantu Bu Reni? Ada Pak, ada. Setiap harinya saya biasanya selalu berdiskusi tentang pembelajaran itu dengan teman setiap saya itu namanya Bu Eni Haryati, karena beliau buat saya ya sebagai senior juga Pak, dan mungkin untuk ilmu lebih mumpuni dan saya bisa menggali dari beliau seperti itu Pak. Oke, nah Bu Reni, Ya. Berikutnya ini berkaitan dengan pelaksanaan gitu ya. Iya Pak. Bisa nggak Bu Reni, seperti apa rencana Bu Reni dalam mencapai tujuan? Kira-kira nanti rencananya seperti apa? Saya itu Pak dari untuk di proses pembelajarannya ya Pak. Di proses pembelajaran mungkin saya itu nanti Pak akan ada tayangan-tayangan video dan juga ada saya buatkan poster yang mengandung kalimat perintah Pak. Nanti ya mungkin gambarnya dibuat sinar mungkin supaya anak-anak tertarik lah melihat ke layar seperti itu. Nanti anak-anak itu dari sana dapat menggambarkan seperti apa sih kalimat perintah, akan dapat menyimpulkan apa sih yang disebut kalimat perintah seperti itu Pak. Dan juga nanti untuk yang menjumlahkan dengan cara bersusun pandang itu ya bagi siswa yang sudah mampu biasanya nanti sekedar saya ulas, biasanya langsung paham. Tapi ada juga anak yang butuh dengan benda-benda konkret Pak. Jadi mungkin saya nanti akan tunjukkan atau akan saya bantu dengan cara menghitung benda konkret seperti itu. Oke, tadi kan udah Bu Reni jabarkan, Iya. masih sangat detail gitu ya. Kira-kira dari semua yang direncanakan kan ada tahapan gitu tadi ya.
ada nggak prioritas Bu Reni, apa yang harus Bu Reni lakukan atau gimana? Mungkin saya prioritaskan ke langkah-langkah pembelajaran dulu Pak. Baru nanti kalau sudah langkah-langkah pembelajaran saya selesai dan saya sudah susun dengan baik, akan saya masukkanlah dengan media-media pembelajaran yang akan saya pakai Pak, untuk ikut model-model pembelajarannya seperti itu. Oke, jadi dimulai dari langkah dulu ya, Iya. Kemudian nanti disesuaikan Dengan media dan juga model pembelajarannya. Baik. Waduh, ini saya juga sangat tertarik ya. Bu Reni, tentu dalam proses mencapai tujuan atau keinginan Bu Reni tadi melaksanakan kegiatan pembelajaran itu, ada nggak bagaimana jangka waktu yang diperlukan? Mungkin saya butuh waktu dalam 1 minggu mungkin Pak, untuk merancang semuanya, baru nanti masuk di proses pembelajaran selanjutnya. Butuh waktu sekitar. Iya, 1 minggu Pak, untuk persiapan semuanya. Menurut saya itu sudah bagus, maksimal gitu ya. Ya, karena kalau untuk waktu yang terlalu minim Pak, saya yang belum bisa untuk mempersiapkan semuanya Pak. Oke, baik. Nah Bu Reni, tadi kan sudah digambarkan ya, mulai dari yang menjadi sumber kekuatan, ada kelemahan tapi sudah tahu bagaimana cara mengatasi, sampai Bu Reni menjabarkan rencana. Di bayangan Bu Reni nih, kira-kira apa ukuran keberhasilan dari rencana aksi yang akan Bu Reni lakukan? Ya, sesuai tujuan ya Pak. Tujuan dari proses pembelajaran ini saya anggap berhasil ketika siswa saya itu mampu melakukan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, yaitu satu, anak-anak mampu membuat kalimat perintah dengan santun yang jelas Pak. Yang kedua, anak-anak dapat menjumlahkan 2 bilangan itu dengan cara bersusun pendek. Seperti itu. Jadi kalau dua-duanya sudah tercapai, saya anggap pembelajaran itu berhasil Pak. Oke, mantap sekali. Aduh, nggak terasa ya Bu Reni, ini juga sudah mau berakhir juga nih ya. Iya. Tadi pertanyaan berikutnya ya, tentu dalam merencanakan itu ada sebuah komitmen. Iya. Kira-kira komitmen itu apa? Komitmen saya itu Pak, pembelajaran ini harus betul-betul terlaksana dan harus berhasil. Oke, sangat optimis Bu ya. Iya, harus optimis. Mau juga nanti seperti apa pembelajarannya, yang penting ada komitmen terlebih dahulu Pak. Iya. Nah tadi saya sempat menanyakan siapa yang diajak berdiskusi. Betul Pak. Tadi Bu Reni menyebutkan Ibu siapa? Ibu Eni Haryati. Oke. Jadi beliau yang selama ini dijadikan teman diskusi. Teman diskusi ya. Ya sekaligus narasumber buat saya Pak. Sejauh ini beliau gimana? Maksudnya kolaborasinya dengan Bu Reni itu gimana? Ya begini Pak, kadang saya itu ketika merancang rencana pembelajaran, saya biasanya sampaikan ke Bu Reni. Kalau menurut Ibu, saya merancang pembelajaran seperti ini, apakah langkah-langkahnya sudah betul, terus apakah ini sudah nyambung dengan model pembelajarannya, medianya sudah pas atau belum, itu biasanya sering saya diskusikan dengan beliau seperti itu. Oh, mantap sekali. Baik Bu Reni, ini tidak terasa sekian menit kita sudah berdiskusi. Iya, Pak. Jadi Bu Reni juga bisa menggambarkan rencana kegiatannya. Di pertanyaan yang terakhir ya Ibu, bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini? Tindak lanjutnya kira-kira apa? Untuk kegiatan coaching ini mungkin saya ini setelah coaching ini saya mau ada ilmu baru Pak dari kegiatan ini. Ya, saya sebagai guru yang memang perlu banyak ilmu, saya juga butuh ilmu dari Bapak, masukan dari Bapak, baik dari nanti RPP-nya ataupun nanti saya pelaksanaannya, saya perlu laporan juga ke Bapak. Jadi ada ilmu yang harus saya terima kembali Pak. Oke, terima kasih Bu Reni. Jadi saya sudah sangat senang Ibu mau bercerita gitu ya. Iya. Tadi harapannya juga Bu Reni, saya juga menunggu tuh kira-kira hasilnya seperti apa. Iya. Nanti mohon juga kritik dan sarannya Pak ketika sudah terlaksana pembelajarannya Pak. Ya, insya Allah Bu Reni juga sudah menyampaikan. Iya, alhamdulillah persiapannya sudah mungkin 80% sudah selesai Pak. Tapi nanti tetap ya perlulah masukan sana sini.
Baik Bu Reni, mungkin ini yang dapat kita diskusikan gitu ya. Senang setelah cukup panjang dan lebar ya diskusi kita di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bu Reni siapkan, mudah-mudahan apa yang Bu Reni telah rencanakan itu bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Amin. Mungkin itu dari saya, Ibu. Terima kasih. Sama-sama Pak. Sampai jumpa lagi. Baik Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum doa, guru minta ketua kelas untuk mungkin membaca teks pada slide. Silakan. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kebijakan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih, silakan kembali Kak. Dilanjutkan dengan doa ya. Tempat duduk. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba angkat tangan yang perasaannya lagi sedih hari ini. Kalau yang lagi bahagia hatinya coba. Jadi untuk kelas 2 hari ini perasaannya lagi gembira, lagi bahagia. Artinya akan semangat untuk belajarnya. Ya, Hafiz, siap ya belajar ya. Hari ini kabarnya bagaimana Hafiz?
Perasaannya Hafiz hari ini? Gembira, nak. Oke, terima kasih. Kabar hari ini Hafiz kabarnya gembira. Coba sekarang Bu Guru minta kalian mengingat apakah kalian pernah disuruh sesuatu oleh orang tua ataupun guru kalian di sekolah. Coba diingat-ingat, pernah? Jika pernah, coba catat di buku tulis kalian apa saja kalimat perintah yang pernah diucapkan oleh bapak dan ibu guru ataupun orang tua kalian di rumah. Dibuka buku tulisnya, diingat-ingat, boleh kalian tulis sebanyak mungkin yang kalian ingat. Ya, boleh terserah kalian. Mungkin ada yang 5 sampai 5 kalimat perintah, boleh ditulis semua. Mungkin cuma ingatnya 2 guru, boleh. Ya, nanti boleh dibaca secara bergantian. Ditulis di bukunya. Ya, yuk semua boleh menulis, tidak usah. Boleh, boleh. Ya, nomor saja. Boleh yang diingat misalnya kalimat orang tua di rumah, boleh. Misalnya yang diingat kalimat perintah bapak dan ibu guru di sekolah, boleh. Ya, jadi boleh kedua-duanya. Yuk, siapa yang sudah dapat kalimat perintahnya? Belum? Silakan ditulis dulu. Ya, boleh kasih tanggal. Hari ini tanggal berapa? 9. Ya, silakan ditulis. Ada yang sudah selesai? Dia sudah? Apa sudah dapat? Ya, Alfi sudah? Belum. Kasihan sekali ya bapak dan ibu guru di sekolah itu biasanya meminta bantuan atau menyuruh kalian melakukan sesuatu. Misalnya kalau ada sampah berserakan tuh, bapak dan ibu guru bilang apa? Tulis. Sudah? Sudah selesai? Coba minta satu contoh kalimat yang disuruh bapak ibu. Sudah Akmal, yuk coba. Ini Akmal dibaca nomor 1.
langsung baca. Baca suaranya. Ya. Ya, terus ya. Ya. Akmal pernah disuruh ibunya mengambil gelas-gelas yang kotor. Katanya kalimat ibunya seperti ini. Dek, ambilkan gelas-gelas yang kotor. Itu Akmal yang disuruh ibunya. Yuk yang lain. Albi. Ya, dibaca punya Albi. Ayo Bi. Tutuplah pintu itu. Itu siapa yang bilangnya? Ibunya Albi meminta tolong Albi di rumah untuk menutup pintu. Ada lagi yang lain? Nadifah? Lydia? Bacain, punya Lydia dibaca. Bukalah, tutuplah pintu itu. Ada yang lain kalimatnya? Buanglah sampah itu. Nah, sudah ada 3 contoh anak-anak kalimat yang disebutkan teman-teman kalian itu yang merupakan perintah dari bapak atau ibu guru ataupun orang tua kalian di rumah. Nah, berdasarkan yang kalian catat tentang kalimat perintah tadi, apakah yang dimaksud dengan kalimat perintah? Siapa yang dapat menjelaskan? Apa yang dimaksud kalimat perintah? Raffi? Siapa yang bisa menjelaskan? Katanya tadi kalian diminta atau disuruh melakukan sesuatu. Itu tadi disebut katanya kalimat perintah. Sekarang dibalik, kalimat perintah itu apa sih? Ada yang bisa menjelaskan? Apa arti kalimat perintah? Kalimat yang digunakan untuk menyuruh. Apa lagi? Lebih lengkapnya, kalimat perintah adalah kalimat yang digunakan untuk menyuruh melakukan sesuatu. Biasanya kalimat perintah itu diakhiri dengan tanda apa ya? Adakah tanda seru yang kalian tulis tadi di kalimat perintahnya? Ada. Berarti kalian sudah paham tentang ciri-ciri kalimat perintah. Nah, tujuan kali ini anak-anak, pembelajaran kali ini kita itu akan belajar tentang kalimat perintah yang berkaitan dengan sikap hidup rukun serta nanti akan memecahkan masalah soal penjumlahan 2 bilangan dengan teknik menyimpan dengan cara pendek. Karena itu yang akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini. Sekarang untuk menambah semangat kita bernyanyi profil Pancasila dulu yuk. Silakan berdiri. Yuk. Sudah siap? 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, dan
Sultani? Ibu, mari Ibu, silakan bicara Ibu. Baik Bu, mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman Bu? Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tangan. Sekarang aku mau tanya dulu. Adakah kalimat perintah yang terdapat dalam teks percakapan di depan? Ada. Siapa yang bisa menyebutkan? Yuk, siapa yang bisa menyebutkan? Isya, yuk, Isya. Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din. Betul anak-anak itu kalimat perintah? Betul. Ada lagi? Kira-kira? Ada? Aktar ada, yuk Tar. Yang mana Tar? Kurang perasaan? Bawalah tempat bekalmu kembali ya. Itu termasuk kalimat perintah apa bukan anak-anak? Kalimat perintah. Jadi ada berapa kalimat perintah dalam teks percakapan? Ada 2. Sudah pahamkah tentang kalimat perintah? Ciri-ciri kalimat perintahnya yang diakhiri dengan tanda seru sudah ada? Ada. Baik. Nah, coba perhatikan sekarang. Itu ada 3 poster. Kira-kira itu ketiga-tiganya mengandung kalimat perintah atau bukan? Nah, coba diperhatikan kalimat. Yang pertama dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. Buanglah sampah pada tempatnya. Kalimat perintah itu? Ya. Sebenarnya kalau kalian perhatikan di akhir kalimat seperti tidak ada tanda seru, berarti harus diikuti dengan tanda seru. Ya. Yang di tengah baca lagi yuk. 1, 2, 3. Jangan berisik sedang ada ujian. Ya, jangan berisik sedang ada ujian. Termasuk kalimat perintah? Ya. Yang terakhir tuh coba dilihat. Bisa bacanya? 1, 2, 3. Stop. Stop bullying. Tahu bullying itu apa? Tidak tahu bullying. Kita guru akan jelaskan. Bullying itu membuli, mengintimidasi. Jadi contohnya seperti ini. Menendang temannya, mendorong temannya, terus memukul. Itu contoh bentuk dari bullying secara fisik. Kalau menertawakan Bu Guru sama masuk, tapi itu masuk dalam kategori membuli secara psikis, secara kejiwaannya. Jadi tidak boleh kita lakukan membuli maupun secara fisik ataupun secara psikis, itu tidak boleh kita lakukan. Contohnya lagi misalnya menghina Bu Guru boleh? Menghina boleh? Tidak boleh. Itu termasuk bullying apa bukan? Mengejek? Apa kira-kira lagi? Ya. Hah? Menendang, apa lagi? Hah? Memukul. Ya, jadi sudah tahu ya apa yang disebut bullying. Artinya kelas 2 siap, tidak ada bullying di kelas ataupun di lingkungan sekolah? Siap ya. Jadi kita tidak boleh ada bullying dimanapun kita berada ya. Sudah paham nih tentang contoh kalimat perintah? Paham apa belum? Sudah paham ya. Nah, coba sekarang perhatikan nih. Ini adalah video anak-anak. Dari
video yang kalian amati tadi, apa saja yang kalian dengar dari kalimat-kalimat tadi? Adakah di sana kalimat perintahnya? Apa ya kalimat perintahnya? Disuruh mandi. Siapa yang mengucapkan kalimat itu? Ibu. Jadi seperti apa kalimatnya? Coba bisa ada yang menirukan tadi? Didorong gerak. Sekarang sudah waktunya untuk mandilah dulu. Seperti itu ya. Itu adalah contoh dari apa Nana? Kalimat apa? Contoh dari kalimat perintah. Sekarang jangan main dekat sini, masih proses syuting. kalian diminta untuk belajar secara berkelompok. Yuk kita atur dulu kelompoknya, yuk. Berdiri dulu. Kita akan membuat 3 kelompok anak-anak dengan berdasarkan kesukaan. Jadi misalnya ada yang suka visual, kita kelompokkan jadi 1 visual. Ada yang sukanya kinestetik, kita jadikan 1 kinestetik. Nanti ada yang auditori, kita jadikan 1 ke dalam kelompok auditori. Yuk kita coba ini bangkunya dijadikan 1, yuk. Masing-masing nih. Sudah siap di kelompoknya masing-masing? Nah, di sini ada kelompok kinestetik, ada kelompok visual, dan juga ada kelompok auditor. Ada tugas masing-masing yang akan kalian kerjakan di sini. Sudah siap? Tugasnya tugas kalian adalah untuk yang kelompok visual. Kalian akan membuat komik percakapan yang sudah ada gambar sebagai petunjuknya. Silakan berjawab satu-satu. Ada lagi yang belum berjawab? Sudah? Sedangkan untuk kelompok auditor, kelompok auditor di sini ya. Kelompok
Ya, bisa kan? Ya. Ini untuk kelompok yang ini ya, dan nanti kalian diminta untuk menulis jawabannya di kertas tulis di sini, ya. Iya, satu angka satu angka. Ya, yang di sini misalnya, di sini angkanya berapa? Dituliskan di sini. Nanti saya tanya. Di sini angkanya berapa? Tuliskan di rumah. Ya di sini angkanya berapa? Tuliskan di rumah. Bisa kira-kira? Ya. Ya. Ya, boleh ditulis di sini dulu, baru nanti kita kerjakan di depan. Kurang besar, angkanya kurang besar. Biar kelihatan itu seperti yang buruk, misalnya seperti ini. Ya, biar nanti anak. Ya. Kenapa? Buat kita. Seperti biasa, ketika membuat kalimat perintah harus selalu diakhiri dengan tanda
menjelaskan apa yang dibicarakan gitu kan ya. Kalau sudah selesai, kita akan coba presentasikan ke depan. Ya. Ya, sudah hampir selesai. Coba cari yang paling belakang, ya, ada di tempat satuan. Sudah selesai berarti ya? Oke, kelompok kinestetik. Oh ya, tinggal nomor 2. Ya, silakan nomor 2 dikerjakan. Sudah semua. Hingga menyalin angka-angka yang di bawah itu ke dalam kertas ini. Disalin paling nih. Misalnya 9, tulis angka 9. Tulisannya harus agak besar biar terlihat ya. Agak besar deh. Oke, boleh. Lebih besar lagi boleh. Ya. Siap. Bagaimana dengan kelompok auditori? Sudah selesai? Belum. Oke. Yuk. Kelompok kinestetik sudah siap untuk presentasi nih? Ya, setelah itu kita berapa? Tulisnya di meja biar tulisannya bagus. Oke, yuk. Hilda yang nomor はい。
Siapa nih yang mau maju dulu? Yang mau maju dulu siapa nih? Mau tempel angka 9 tempatnya di mana? Siapa yuk? Desti. Oke, yuk Desti. Maju Des. Angka 9 itu di mana? Oke, yuk sekarang nih ada angka 2. Siapa yang mau nempel nih? Ini mana tempatnya angka 2? Oke, sekarang lanjut di angka 7. Siapa? Yuk, JJ. Lanjutnya ada angka 8. Siapa yang mau maju? Yuk, Irzam. Ayo. Oke, angka 8 silakan ditempel dulu. Angka 1. Abdil. Angka 8. Nafis. Oke. Sekarang kita periksa Nana. Dari nomor 1 dulu. 5 ditambah 4. 9. Betulnya angka 9 nih. Tempatnya sudah betul. Oke, sekarang 7 ditambah 5 berapa ya? 2. Berapa tadi ditambah 5? 12. Yang ditulis angka 2. Satunya diapakan ya? Disimpan. Lalu yang disimpan ini dijumlahkan dengan angka? Dengan angka 4 dan hasilnya berapa? 7. Sudah betul nomor 1 ini? Sudah betul? Coba kelompok lain juga perhatikan. Sudah betul nih? Coba kalau sudah betul kita baca bilangannya berapa ya? Berapa? 729. Tepuk tangan dulu buat kelompok tadi. Kita lanjut di nomor 2. 6 ditambah 2. 3 ditambah 8. Berapa? 11. Kenapa yang ditulis hanya 1? Karena satuannya angkanya 1. Satunya lagi diapakan? 4. Dijumlahkan dengan bilangan 6. Dan 1. Jumlahnya 8. Baca yuk. Berapa? 808. Sudah betul jumlahnya Nana? Pos dulu, tepuk tangan buat kelompok. Sekarang guru minta kelompok auditori maju ke depan bawa hasil kalimat perintahnya. Silakan presentasikan. Satu saja, boleh perwakilan satu saja. Yuk, dibaca. Tutuplah pintu itu. Betul anak-anak kalimat perintah? Oke, yang kedua. Buanglah sampah itu, betul? Oke, yang ketiga. Tatalah buku-buku di rak agar terlihat rapi. Betul kalimat perintah? Yang keempat. Tutuplah pintu setelah masuk ke dalam ruangan. Bagus. Itu juga termasuk kalimat perintah. Yang kelima. Masuklah ke kelas setelah bel berbunyi. Betul anak-anak kalimat perintah? Silakan duduk kembali. Sekarang guru minta untuk kelompok yang visual. Mereka sedang membuat kalimat perintah
dalam bentuk komik. Silakan maju ke depan, lalu karyanya ditampakkan di depan. Yuk, maju. Bawa karyanya. Ya, semua dong. Semua. Hasil karyanya diperlihatkan. Itu hasil komik dari kelompok visual. Mereka sedang membuat komik percakapan antara Pak Guru dan siswa. Wah, keren. Judulnya bicara apa ini? Tolong jangan berisik ya. Oh, itu coba kalimat perintah apa bukan, anak-anak? Contoh kalimat perintah, bagus. Yang muridnya jawab, iya Pak Guru, bagus, bagus sekali. Pak Gurunya lalu melanjutkan obrolannya, terima kasih anak-anak. Bagus, tepuk tangan dulu. Buat kelompok visual, terima kasih, silakan kembali. Oke. Baik. Tetap di kelompoknya masing-masing. Setelah itu, kalian sudah melewati ini. Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah kalian mampu menentukan kalimat perintah atau membuat kalimat perintah yang berkaitan dengan sikap hidup rukun dengan benar. Nah, kalian juga dapat menjumlahkan dua bilangan dengan teknik menyimpan dengan cara pendek. Itulah pembelajaran kita hari ini. Coba, apa yang kalian senangi dari pembelajaran hari ini, anak-anak? Apa yang kalian senangi dari pembelajaran hari ini? Hah? Membuat tugasnya? Membuat tugasnya. Suka berarti dengan cara seperti ini? Sekarang kalian ada tes formatif yang harus kalian kerjakan. Silakan.
Bukan haliman cinta, harus di boleh tidak juga, ya boleh ada yang tidak ada pernikahan, boleh. Yang penting dialognya dengan bukan, tidak harus semua bisa menggunakan yang nomor 3 itu hanya menjumlahkan yang lalu 234 ditambah dengan 879 sama seperti tadi dengan cara pendek, jadi disusun dengan cara pendek. Yang sudah selesai, ini langsung dibuka. Ada kesulitan di mana?
Yang sudah, silakan dikumpulkan. Sini, ya. Ya, sudah selesai. Yeah.
semua? Tinggal ini ya. Yang tidak cantik semuanya sudah. Ya bisa. Apa perasaan kalian setelah mengerjakan tugas tadi? Kalian mana yang membuat kalian paling senang, paling menarik? Yang mana? Hah? Yang nomor 3. Nomor 3 itu apa sih soalnya? Hah? Menjumlahkan. Berarti kalian suka menjumlahkan. Yang membuat kalimat lintas suka apa tidak? Kira-kira yang paling susah itu yang mana ya tugas dari hari ini? Yang nomor apa nomor 2 tugasnya? Membuat percakapan. Nah, kalau kalian belum merasa mudah membuat dialog, kira-kira apa yang kalian lakukan nanti supaya kalian lebih gampang, lebih mudah untuk membuat dialog? Belajarnya dengan cara apa ya? Mungkin berlatih membuat percakapan di rumah boleh. Saya dengan kakak boleh. Saya dengan ayah boleh. Hanya sebagai bahan latihan. Lama-lama nanti kalian kalau sudah sering membuat teks dialog di rumah, kalau ada tulis buku silakan tuliskan lagi. Kira-kira bisa belajar di mana? Bisa nanti mengulang kembali apa yang sudah dipelajari di sekolah? Bisa ya? Oke, belajar kita hari ini mungkin sampai di sini kita akan belajar lagi besok. Sekarang alat tulis dan perlengkapannya silakan dibereskan.
Pak. Ya, mulai dari kelompoknya kata, silakan. Assalamualaikum Bu Reni, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Senang bisa berjumpa lagi ya Bu ya. Iya, Bang. Jadi pada tahapan kali ini kita mencoba untuk melakukan praktik coaching Ibu sesuai dengan yang telah kita lakukan kemarin ya. Bu Reni kan juga sudah mempraktikkan pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Jadi mungkin Bu Reni punya rencana-rencana selanjutnya itu seperti apa? Kira-kira apa rencananya? Mungkin bisa merencanakan perbaikan dari kelemahan-kelemahan yang sudah saya lakukan kemarin. Seperti itu. Kita mau refleksi dulu, pembelajaran kita seperti apa, kelemahannya ada di mana, itu yang mungkin jadi PR kita untuk menyusun materi baru dengan langkah-langkah yang mungkin yang menjadi kelemahan itu akan ditutupi dengan ya mungkin ada ide-ide baru seperti itu yang belum saya akan pikirkan, Pak. Jadi Bu Reni memahami bahwa kemarin itu ada apa namanya, mungkin ada yang perlu untuk diperbaiki. Betul, Pak. Ada. Nah, kalau Ibu punya rencana demikian, kira-kira nanti Ibu bisa menilai atau apa ukuran keberhasilan dari percakapan hari ini? Mungkin hari ini bisa menambah ilmu kembali buat saya. Apa misalnya saya utarakan semua yang terjadi kemarin pas posisi pembelajaran, terus kelemahan-kelemahan saya utarakan Pak Novel, mungkin Pak Novel bisa memberi masukan terhadap saya dan ilmu baru buat saya. Ya, selain ada perbaikan, Bu Reni juga bisa mengidentifikasi ya. Iya, betul. Seperti yang ya. Nah, Bu Reni, kalau kita melihat kegiatan pembelajaran yang dilakukan kemarin, Ibu Reni melihat sebuah kesempatan atau peluang atau apa kelebihan kemarin yang telah dilakukan? Mungkin kalau kelebihannya ada di proses pekerjaan tugas kelompok, Pak. Di sana anak-anak jauh lebih aktif, tidak seperti hari-hari kemarinnya seperti itu. Jadi jauh lebih bersemangat dan semuanya mandiri, Pak. Jadi bisa bekerja dengan porsinya masing-masing seperti itu. Oke, jadi itu menjadi sebuah kelebihan. Iya, buat saya seperti itu. Nah, Bu Reni, kemarin kan juga Ibu pernah bercerita ya bahwa dalam posisi rentang dari 0 sampai dengan 10 ya, Ibu menyampaikan kemarin kan di posisi berapa? 8. Nah, pada saat proses itu berlangsung, kira-kira posisi Bu Reni di posisi berapa? Apakah ada peningkatan? Mungkin ada peningkatan, Pak, tapi tidak mencapai 10 juga. Adalah naiknya mungkin sampai 85 seperti itu, Pak. Oke, 8,5. Iya, betul. Jadi ada peningkatan ya. Tentu itu melalui sebuah perencanaan yang telah disusun sebelumnya. Nah, tadi Bu Reni menyebutkan kekuatan dalam proses kelompok yang jadi disebutkan beasiswa berkelompok. Nah, kalau Ibu pandang atau Ibu sebagai guru yang melakukan ini, selain ada kelemahan, selain ada kekuatan atau kelebihan gitu, mungkin ada proses waktu pelaksanaan yang menjadi kelemahan atau kekurangan. Betul, Pak. Seperti yang memang saya khawatirkan sebelumnya, pengondisian kelas agak di akhir-akhir menit terakhir itu agak kurang teratur, Pak. Karena ya satu faktor namanya usia anak kelas rendah, yang lapar lah, yang apa itu jadi jadi pemicu buat mereka.
Sudah gitu pengelompokannya kan karena kelas kita memang segitu sempitnya ya Pak. Jadi itu juga pengaruh karena geser sana geser sini, yang kursinya sebelah, nyenggolnya sebelah, jadi akhirnya adalah kegaduhan seperti itu Pak. Yang mungkin memang tidak se ekstrim yang saya bayangkan sebelumnya, masih ada lah terkondisi. Kalau yang saya bayangkan sebelumnya masih Ditra itu ada kemungkinan anak-anak itu gaduhnya ya sampai tidak terkendali, tapi ini tidak Pak, cuma hanya sebatas ya Bu lapar, Bu haus, itu sudah terbiasa seperti itu. Oke, jadi saya memahami memang kondisi kelas itu Ya yang lumayan sempit dengan jumlah siswa yang sebegitu banyak. dengan jumlah siswa yang sebegitu Iya. banyak, kemudian pelaksanaan juga di jam-jam terakhir. Betul Pak, itu pasangan jam-jam terakhir jadinya sudah mulai gelisah, ada Ya. yang lapar, ada yang haus. Oke, nah Ibu, kalau Ibu mungkin kekhawatiran di awal memang tidak terjadi sesuai apa istilahnya, kekhawatiran itu tidak se ekstrim yang Iya dibayangkan. betul ya, Pak, Pak. betul. Jadi masih bisa di Ya, apa, mungkin dengan bantuan media itu anak masih tertolong lah Pak. ya, ke depan. Gitu ya. Misalkan ingin merencanakan hal yang sama, melakukan pembelajaran berdiferensiasi, gimana caranya Bu ini bisa meminimalisir hambatan tadi? Mungkin ini ya Pak, pembelajaran dilakukan di awal. Mungkin di jam pertama sampai ya istilahnya sampai jam istirahat agak terkendali mungkin anak-anak. Setelah itu kita harus menambah media pembelajaran yang lebih menarik mungkin Pak. Sehingga anak-anak jauh lebih sibuk dan tidak teringat dengan hal lapar dan hausnya karena terlalu asik belajar mungkin seperti itu. Oh, jadi solusinya Ibu menggunakan waktu di awal pembelajaran. Iya, dan juga menambah media. Media yang jauh lebih menarik. Baik, Ibu. Nah, Ibu kan tadi ingin melakukan sebuah perbaikan gitu ya, dari apa yang telah Ibu lakukan. Iya. Nah, mungkin bisa digambarkan seperti apa rencana yang akan Ibu lakukan. Mungkin ini Kak, kalau kemarin saya fokus dengan tayangan-tayangan dan untuk media benda konkret saya tidak terlalu membawa ke sana seperti itu Pak. Jadi mungkin harus ada media benda konkret yang mereka bisa menghitung secara mandiri di kelompok masing-masing seperti itu. Jadi lebih menghadirkan media yang lebih Media, konkret. iya yang lebih konkret. Kalau misalkan ini mungkin ada rencana lain, saya Iya mungkin kalau untuk pengelompokan dalam kemampuan sepertinya kemarin sudah cocok Pak. sudah pasti. Jadi ada kinestetik sudah terkumpul di kinestetik itu, visual juga sudah di visual dan mereka juga sudah melaksanakan tugasnya dengan sesuai dengan kemauan mereka seperti itu. Oke, nah tadi Bu Reni kan memiliki rencana untuk membuat media yang lebih konkret, lebih menarik gitu ya. Kemudian saya yakin juga diimbangi dengan langkah-langkah mungkin langkah-langkah yang lebih mudah dipahami gitu. Betul. oleh siswa. Nah Ibu, yang menjadi sumber kekuatan Bu Reni untuk melakukan rencana itu kira-kira apa? Mungkin di media pembelajaran dan juga di model pembelajaran. Karena model pembelajaran juga pengaruh untuk di proses pembelajaran. Ketika anak-anak tidak dibentuk, misalnya secara kooperatif saja, misalnya anak-anak tidak dibentuk kelompok, mereka akan bosan Pak dengan posisinya masing-masing. Tapi nanti kalau misalnya ada pertukaran kelompok atau apa, itu kan jadinya mungkin lebih menarik dan membuat anak-anak tidak jelas seperti itu. Jadi itu menjadi ini ya. Nah, kemudian kan sudah menjabarkan ada rencana gitu, kemudian ada rencana untuk mengelompokkan. Dari rencana-rencana yang telah disiapkan itu, adakah prioritas yang harus Bu Reni selesaikan dahulu? Masyarakat saya Pak, mungkin di langkah-langkah pembelajaran dulu yang harus diprioritaskan, kemudian baru mencocokkan dengan model pembelajaran dan juga media. Langkah-langkah pembelajaran dulu. Oke, berarti sudah prioritas ya. Nah, kalau Bu Reni punya rencana kira-kira ada jangka waktu atau target waktu yang harus Bu Reni selesaikan?
harus mungkin seminggu ke depan atau ya 10 hari ke depan bisa jadi. Iya, dalam rentang waktu 1 minggu lah Pak untuk mempersiapkan semuanya. Ada waktu 1 minggu. Iya. Nah, udah nih, tadi udah merencanakan, udah menyiapkan, gitu ya. Kemudian ada jangka waktu yang juga Ibu ini rencanakan, gitu ya. Kemudian apa kira-kira yang menjadi ukuran keberhasilan dari rencana yang akan dilakukan? Sesuatu itu dianggap sudah berhasil ketika tujuan itu terpenuhi Pak. Jadi minimal anak-anak itu sudah mampu melaksanakan atau mampu melakukan apa yang menjadi tujuan pembelajaran, yaitu kalau kemarin kita kan dengan membuat kalimat perintah dengan bahasa yang santun dan juga dikaitkan dengan hidup seperti itu Pak. Terus yang kemarin itu ada sebagian anak yang membuat kalimat perintah itu belum memasukkan hidup rukun Pak, hanya sekedar bentuk kalimat perintah seperti itu. Karena kita maunya yang berkaitan dengan hidup rukun, mungkin nanti bisa dijabarkan kembali kalimat seperti apa contoh kalimat perintah yang bisa dimasukkan ke dalam hidup rukun seperti itu. Dan juga mungkin untuk penjumlahan buah bilangan yang dengan cara bersusun pendek akan ditambah media yang baru sehingga anak-anak jadi lebih paham seperti itu. Oke, jadi akan berhasil kalau anak-anak itu bisa mencapai tujuan. Baik. Nah, pertanyaan lagi nih Ibu, mungkin dalam merencanakan itu juga Bu Reni membayangkan akan ada hambatan gitu. Kalau tadi kan ada hambatan itu, mungkin nanti terbayang juga kayaknya muncul hambatan ini. Kira-kira bagaimana cara Ibu mengatasi berbagai hambatan yang kemungkinan itu terjadi? Ya mungkin dengan cara memberi semangat belajar Pak, atau anak-anak sudah mulai jenuh, kita mulai melihat anak-anak sudah gaduh, kita fokuskan kembali mungkin dengan tepuk semangat atau tepuk konsentrasi. Akhirnya kan mungkin konsentrasi anak akan kembali lagi ke proses pembelajaran seperti itu. Oke, jadi sudah ada gambaran ya terhadap masalah yang mungkin terjadi. Ternyata Bu Reni juga punya antisipasi. Ibu, saya yakin Bu Reni itu tidak bekerja sendirian. Betul. Hanya Ibu Reni kan punya partner atau punya orang yang bisa Ibu diajak kerjasama. Selama ini siapa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen atau merencanakan? Sejauh ini masih tetap dengan Ibu Eni Haryanti yang beliaunya menjadi pembimbing sekaligus narasumber buat saya, karena setiap saat saya membuat media pembelajaran ataupun RPP-nya, saya biasanya sampaikan ke beliau dan nanti beliau memberikan masukan atau arahan di mana letak yang sekiranya perlu diperbaiki seperti itu. Jadi ada komunikasi dengan Bu Eni ya? Iya. Dan beliau sebagai teman senior buat saya, ya, dan mungkin jauh lebih mumpuni dan jam terbang sudah jauh lebih banyak. Iya, baik Ibu. Nah, jadi sangat menarik. Ibu sudah punya rencana sedemikian rupa, ya kan? Kemudian Ibu juga bisa mengidentifikasi masalah yang mungkin muncul, tapi Ibu juga sudah bisa mengantisipasi, tadi ya, artinya punya rencana antisipasi gitu ya. Nah, kemudian Ibu juga dibantu atau didukung oleh orang yang membantu Ibu dalam hal ini tadi ada Ibu Eni. Kemudian kalau dari semua itu, apa komitmen Ibu terhadap rencana yang akan dilakukan? Ya, serta dengan komitmen saya, pembelajaran ini harus terlaksana dan harus berhasil sesuai ekspektasi seperti itu. Jadi memang harus dilaksanakan dan harus berhasil. Iya, itu harapan. Boleh kan ya, berharap ya. Ya. Nah, Ibu, ini tidak terasa kita sudah menjawab beberapa pertanyaan. Jadi ya, sekian menit kita berkomunikasi, senang bisa menggali potensi yang kita miliki gitu ya. Nah, pertanyaan terakhir itu bagaimana dengan tindak lanjut kegiatan coaching hari ini? Mungkin dengan proses pembelajaran yang akan saya tempuh berikutnya, saya tetap akan butuh bantuan Pak Noval juga
nanti untuk kritik dan saran saya tetap membutuhkan Pak Nova, jadi saya akan tetap curhat lagi nih ceritanya demi pengembangan proses pembelajaran berikutnya seperti itu. Ya, baik. Jadi saya tunggu curhatan berikutnya ya, mungkin ini ya. Ya, siap. Terhadap apa rencana aksi yang ingin Ibu Rani lakukan. Baik Ibu, mungkin ini yang bisa sama-sama kita lakukan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Ibu, bagi anak-anak kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang baik ini. Mungkin saya akan melakukan sebuah refleksi terhadap kegiatan aksi nyata yang saya lakukan pada modul 3.3 Pendidikan Guru Penggerak. Banyak pengalaman yang saya dapatkan, mulai dari kegiatan pra-observasi, kemudian kegiatan pembelajaran atau observasi sampai dengan kegiatan pasca observasi. Pengalaman yang menarik diantaranya adalah ketika saya berusaha untuk memahami rencana pembelajaran yang telah disusun oleh rekan guru, bahwa di dalam rencana itu harus menyusun langkah-langkah pembelajaran, yang mana langkah-langkah pembelajarannya itu harus berdiferensiasi, dan itu menjadi sebuah tantangan buat saya, bagaimana langkah-langkah pembelajaran berdiferensiasi itu benar-benar muncul, benar-benar bisa dilaksanakan. Kemudian selain pembelajaran diferensiasi, di dalamnya juga harus memuat KSE, kompetensi sosial emosional, dan ini menjadi sebuah tantangan bagi kita. Jadi tidak hanya sekedar pengetahuan, tetapi ada nilai-nilai sosial emosional yang harus kita masukkan juga dalam kegiatan pembelajaran. Dalam proses ini saya merasa senang dan merasa memiliki kesempatan untuk berbagi pengalaman saya kepada rekan guru, dan itu menjadi sebuah kebahagiaan bagi saya, sehingga kegiatan aksi nyata modul 3.3 ini menjadi kesempatan bagi saya untuk belajar dan berkembang. Dalam kegiatan observasi atau kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh rekan guru, memang kita harus jeli dalam mengamati bahwa proses itu sangatlah dinamis. Memang kita sudah merencanakan, segala sesuatu telah direncanakan, bahkan sebelum melakukan proses pembelajaran, kita juga telah melakukan praktik coaching, pra-observasi, dan di situ juga kita telah membahas tentang kendala-kendala yang mungkin dihadapi, kemudian apa yang menjadi sumber kekuatan, apa yang menjadi kesempatan bagi guru dalam melakukan praktek pembelajaran. Nah, ternyata pada kenyataannya kekhawatiran itu, meskipun kita setelah berhasil mengidentifikasi, ternyata kekhawatiran itu muncul juga, artinya terjadi. Akan tetapi kita bisa mengantisipasi sesuai dengan yang saya amati, bahwa rekan guru yang bersangkutan itu bisa mengantisipasi dengan menghadirkan lembar kerja yang sangat menarik kalau menurut saya, kemudian bahan tayang yang juga bagus, sehingga itu jauh menarik minat belajar dari siswa-siswi. Kemudian dari kegiatan pasca observasi, saya merasa sangat sangat antusias gitu ya, sangat tertarik karena melihat rekan guru saya ternyata memiliki keinginan yang sungguh-sungguh ingin memperbaiki kondisi pembelajaran yang mungkin dirasa belum maksimal, dan ini akan diperbaiki di kemudian hari. Ini yang bisa saya refleksikan. Yang pertama, yang jelas ini adalah pengalaman baru bagi saya. Saya bisa melakukan praktek supervisi juga. Saya juga bisa melakukan praktek coaching. Meskipun coaching ini menurut saya cukup sulit,
karena saya dituntut harus mampu menggali semua potensi yang ada pada Kuci, dan itu menurut saya hal yang perlu dilatih. Mungkin di lain kesempatan saya juga perlu untuk berbagi bagaimana praktik coaching ini tidak hanya saya sebagai yang melakukan coaching ya, tetapi bisa orang lain atau rekan sejawat saya yang melakukan coaching terhadap diri saya, sehingga ini menjadi sebuah timbal balik ya. Artinya ada dua arah seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Suhartina, guru kelas 2 SDN 3 Telogosari. Kemarin ada rencana untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, dan saya sudah merancang sebuah rencana pembelajaran. Setelah itu, saya sudah melakukan coaching bersama dengan Bapak Novel Abdillah, dan alhamdulillah di sana saya sangat terbantu dengan adanya coaching. Karena dalam penyusunan RPP mungkin ada masukan yang positif, dan saya lebih jauh dapat mengembangkan RPP saya dengan baik sesuai dengan langkah-langkah dan juga model pembelajaran. Di sana juga saya melakukan refleksi pasca pembelajaran dengan Bapak Novel Abdillah, dan alhamdulillah juga saya dengan coaching ini saya dapat menggali potensi saya, dan juga saya dapat mengenali kelemahan dan kelebihan yang saya lakukan dalam proses pembelajaran. Semuanya sangat bermanfaat. Untuk kedepannya saya ingin lagi untuk melaksanakan coaching demi membantu pelaksanaan pembelajaran yang jauh lebih menarik bersama anak didik saya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.